Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang setiap hari memanggil kita untuk bersekutu dengannya melalui firman dan doa, supaya hidup kita menjadi kudus dan menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21. Demikianlah firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus menasihati Timotius untuk tekun hidup di dalam kekudusan, ia menggunakan metafora tentang perabot-perabot untuk kemuliaan. Ia menggambarkan sebuah rumah yang besar yang di dalamnya terdapat banyak perabot. Sebagian dari emas dan perak dan sebagian dari kayu dan tanah liat. Sebagian dari perabot ini dimaksudkan untuk tujuan mulia dan sebagian untuk tujuan yang tidak mulia. Paulus mencatat bahwa jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang diperingatkan Paulus kepada Timotius, maka orang tersebut akan menjadi perabot untuk kemuliaan. 2 Timotius 2 ayat 21a. Orang tersebut akan dipisahkan atau dikuduskan, berguna bagi Sang Tuan, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks langsung ada beberapa hal yang Paulus peringatkan supaya Timotius hindari, sehingga ia dapat menjadi perabot untuk kemuliaan. Yang pertama, perabot untuk kemuliaan tidak boleh bertengkar mengenai perkataan, karena perkataan itu tidak bermanfaat dan menyakiti hati mereka yang mendengarnya. Ayat 14. Kedua, perabot yang terhormat harus menjauhi omongan kosong dan duniawi, karena itu adalah pintu gerbang menuju kepada kefasikan yang lebih jauh di ayat 16. Perabot yang terhormat harus menjauhi hawa nafsu orang muda, ayat 22. Perabot yang terhormat harus menolak persoalan yang dicari-cari, menolak spekulasi yang bodoh dan tidak berdasar, karena itu akan menimbulkan pertengkaran di ayat 23. Akhirnya perabot yang terhormat tidak boleh bertengkar. Ayat 24. Menghindari hal-hal di atas atau membersihkan diri dari hal-hal yang tidak suci memungkinkan seseorang berfungsi sebagai perabot yang terhormat dan menjadi berguna, siap dipakai oleh Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21. Bapak Ibu Saudara, selain menguraikan hal-hal yang harus dihindari agar menjadi perabot yang terhormat, Paulus menyoroti beberapa perbuatan baik yang diharapkan untuk dilihat dari perabot yang terhormat. Perabot yang terhormat harus mengejar kebenaran, iman, kasih, dan memiliki serta menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Ayat 22. Perabot yang terhormat harus baik kepada semua orang, mampu mengajar, sabar ketika diperlakukan tidak adil. Ayat 23. Bejana yang terhormat atau perabot yang terhormat harus dapat mengoreksi orang lain tapi dengan lemah lembut. Ayat 24. Bapak Ibu Saudara, nasihat Paulus memberi kita kesempatan untuk merenungkan kembali hidup kita dalam terang firman Tuhan. Apakah selama ini kita telah membiarkan diri kita digunakan sebagai perabot kehormatan yang berguna bagi Tuhan kita dan dipersiapkan untuk setiap pekerjaan baik? Jikalau belum, marilah dengan tekad dan kerendahan hati kita membuat komitmen pada Tuhan dan memohon Roh Kudus memampukan kita menjadi perabot yang mulia dan berguna bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Paulus memberikan bimbingan yang jelas dan menunjukkan bagaimana kita dapat menjadi perabot-perabot yang terhormat. Ia telah mempersiapkan Timotius untuk tugas-tugas yang akan datang dalam pelayanannya, agar Timotius mengetahui apa yang dibutuhkan untuk menjadi berguna dan disiapkan. Saya meyakini firman Tuhan bahwa semua orang yang percaya di dalam Kristus dapat menjadi perabot kehormatan jika kita mengindahkan nasihat Rasul Paulus ini. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sangat dipakai Allah adalah mereka yang mengejar kehidupan yang kudus, yang menjauhi dosa, menjauhi kejahatan dan juga ajaran-ajaran yang palsu yang hadir di sepanjang zaman ini. Kehidupan yang kudus adalah sebuah proses perjalanan rohani orang percaya yang nanti akan mencapai kesempurnaan sampai kita berjumpa dengan Tuhan suatu hari nanti. Amin. Tuhan Yesus menolong kita.